Halo, selamat malam pemirsa. Saya ucapkan dari Taman Taman Pelita, Bintara Permai, Sanggerahan, Jakarta Selatan. Malam ini hari Jumat 11 Juli 2024. Kita sudah hampir akan memasuki satu pekan pertama di bulan Muharram 1446 Hijriah. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau malam ini chatterboxnya dibuat dalam format recorded atau rekaman lagi, karena saya sepanjang hari ini mendadak kurang sehat, teman-teman. Ya, dari pagi tadi tuh batuk pilek, flu, bersin-bersin, hidung gatal, nggak udah-udah gitu loh. Dari sepanjang tadi saya berangkat dari rumah ke UT Pondok Cabe, UT Pusat, ya, di Pondok Cabe, di belakang Bandara Pondok Cabe, untuk mengurus wisuda saya. Wisuda saya yang insya Allah dijadwalkan hari Selasa, tanggal 16 hari bulan Juli 2024. Mulai acaranya tuh jam 6 pagi sampai dengan selesai gitu. Kalau bisa dari sebelum jam 6 pagi udah ada di lokasi, karena di sekitaran UT itu banyak sekolah, apalagi depannya itu adalah sekolah Karisma Bangsa, ya, sekolah unggulan kalau bahasa sekarang. Kalau dulu mungkin RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, atau SBI barangkali, Sekolah Bertaraf Internasional. Tetapi sejak beberapa tahun ke belakang dihapus sudah, setelah itu menjadi ibaratnya sekolah unggulan. Iya. Nah, jadi begini, saya pertama mau bantah dulu narasi dari mama saya yang mengatakan universitas terbuka itu abal-abal, ya. Nah, saya mau cerita dikit. Universitas terbuka itu pertama didirikan di tahun 1984 dan tercatat sudah ada 7 sampai 8 rektor yang memimpin universitas terbuka. Universitas terbuka itu adalah sebuah perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ya, sebuah PTN, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, yang berarti kedudukannya setara dengan perguruan tinggi negeri yang sudah ada, contoh Universitas Indonesia maupun Universitas Gajah Mada. Nah, universitas terbuka ini adalah pelopor dari pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa remote learning, belajar di mana saja dan kapan aja gitu loh. Dan UT ini terbuka untuk semua umur. Karena pas pertama saya masuk UT di tahun 2017 bulan September kala itu, di masa orientasinya itu, saya lihat ada banyak banget mahasiswa UT pada saat itu yang usianya lebih tua dari saya. Bahkan mungkin sebagian diantaranya adalah pensiunan. Pensiunan. Nah, ketika saya beberapa kali ikut kelas offline-nya UT, tiap Sabtu dan Minggu itu biasanya, di kelas itu saya ketemu dengan orang yang usianya lebih tua dari saya. Dan mayoritas mahasiswa UT itu adalah orang-orang yang memang sudah punya aktivitas masing-masing. Ada yang kerja, ada yang ASN, ada yang ibu rumah tangga dan sebagainya.
Jadi profilnya ini beragam. Nah, karena UT ini ada di seluruh Indonesia perwakilannya, atau ibarat bank itu kantor cabangnya ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dan bahkan ada di mancanegara atau di luar negeri. Makanya universitas terbuka ini boleh dibilang adalah perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia dalam hal jumlah mahasiswanya. Sampai saat ini aja jumlah mahasiswa UT berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek ya. Jumlah mahasiswa UT sampai dengan bulan Juli 2024 itu ada 1 juta. 1 juta mahasiswa. Ini lebih banyak daripada UI dan UGM yang mohon maaf ya, nggak setengahnya mahasiswa UT aja nggak nyampe ya. Beda dengan UT yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak ada kalau istilah UT universitas terbuka itu universitas abal-abal, nggak ada. Mungkin orang belum banyak tahu aja. Tapi semenjak ada seleksi CPNS yang beritanya cukup viral itu, dan lulusannya kebanyakan adalah lulusan universitas terbuka, karena soalnya memang mirip banget dengan ujian akhir semester yang ada di universitas terbuka itu. Makanya universitas terbuka ini mulai dilirik. Tadi akan dipandang sebelah mata. Nah, karena ada berita seleksi CPNS calon pegawai negeri sipil yang viral itu, gara-gara yang lolos seleksi adalah kebanyakan lulusan UT, karena soalnya konon katanya mirip banget dengan soal ujian akhir semester maupun tugas akhir program atau ujian esainya UT gitu ya. Nah, ini yang membuat orang mulai melirik untuk berkuliah di universitas terbuka gitu. Nah, terlebih lagi ketika pandemi virus corona COVID-19 berkecamuk di berbagai wilayah di dunia, berbagai negara dunia termasuk di Indonesia, banyak perguruan tinggi negeri yang meminta bantuan pihak UT untuk mengaktifkan pembelajaran online-nya, termasuk UI dan UGM loh, sampai minta bantuan UT untuk mengaktifkan pembelajaran online dari rumah. Karena kalau kita di UT, pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan udah biasa lah. Tapi kalau di UGM atau UI itu mungkin pada saat pandemi virus corona berkecamuk ya, itu adalah sesuatu yang boleh dibilang mewah untuk para civitas akademika UI dan UGM pada saat itu, karena mereka terbiasa belajarnya offline, datang ke kampus, duduk di kelas dan sebagainya. Biasa itu biasa, itu lumrah. Tapi begitu pandemi virus corona menyerang Indonesia, di mana ada pemberlakuan PSBB kala itu, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita diwajibkan untuk mengurung diri di rumah saat itu dari mulai Maret sampai sekitar September 2020 kala itu ya. Jadi pihak UI dan UGM itu sampai minta tolong ke pihak UT untuk melakukan aktivasi pembelajaran jarak jauh tersebut. Gitu. Kalau di UT itu barang biasa. Pembelajaran online atau distance learning itu adalah hal yang sudah biasa. Jadi UT itu bukan abal-abal.
Sudah ada dari tahun 84, sudah 40 tahun usianya, dan berbadan hukum pula, dan lulusannya banyak. Bahkan yang sampai nanti bulan Oktober 2024 menjabat Kepala Staf Presiden, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko itu adalah Ketua Ikatan Alumni UT Pusat. Bahkan yang sampai bulan Oktober 2024, dari Oktober 2019 ini adalah Ketua One Team Press, ya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto, yang sebelumnya adalah terakhir penjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Kormenko Polhukam dari 2016 sampai dengan 2019, ya, mantan Panglima ABRI di zaman Soeharto, itu adalah lulusan UT. Jadi lulusan UT ini banyak banget, teman-teman. Bahkan sampai nama-nama yang high end pun banyak yang lulusan UT, ya. Masuk adik saya, ya, presenter dan artis kenamaan Esterlita Horaima, itu juga lulusan sana, lulusan komunikasi dari Universitas Terbuka. Esterlita Horaima itu dia adalah presenter acara Entertainment Silet, ya, CTUK gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng UT ini, bukan kaleng-kaleng, nah, itu. Jadi UT itu bukan kaleng-kaleng, banyak lulusannya, alumninya pun banyak. Tadi kalau saya tadi sempat mendaftar Ikatan Alumni UT itu, ya, itu saya akan terhubung dengan jejaring banyak alumnus UT yang tersebar di berbagai santero Indonesia dan bahkan mancanegara, gitu. Dia udah sama dengan alumna UI yang juga tersebar di berbagai santero Indonesia dan juga mancanegara, gitu. Kayak begitu. Makanya itu kalau hari gini masih mengatakan Universitas Terbuka itu abal-abal, ya itulah orang-orang yang kalau boleh dibilang kudet, kurang update dan kuper, kurang pergaulan, kurang piknik, mainnya kurang jauh, gitu loh. Mainnya kurang jauh, mainnya kurang jauh, mainnya kurang jauh. Jadi UT itu adalah sama kedudukannya dengan UGM, dengan UGM, dengan apa? Dengan UI itu sama kedudukannya. Jadi mohon maaf kalau apa? Ada yang mengatakan UT itu adalah abal-abal, itu keliru banget. Keliru banget. Nah, sekarang saya kasih gambaran aja bagaimana sistem perkuliahan di UT itu buat anda-anda yang mau daftar jadi mahasiswa UT, baik itu S1, S2, S3, ya. Kuliah di UT itu mostly kebanyakan kita tidak datang ke kampus. Kalaupun ke kampus itu pun istilahnya numpang gedung
numpang gedung, numpang kelas di gedung yang sudah ditentukan, dan lokasinya biasanya adalah lokasi universitas yang terdekat dengan kantor cabang atau unit pelayanan belajar jarak jauh atau UPBJJ UT setempat. Sebagai contoh, karena saya adalah mahasiswa UT Jakarta, ya, kantor unit UPBJJ UT Jakarta atau kantor cabang UT Jakarta itu adanya di daerah Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Maka universitas negeri biasanya ya yang terdekat dengan kantor cabang UT Jakarta itu ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi ibaratnya kita numpang gedung, numpang kelas di situ. Numpang gedung, minjem gedung di situ. Ya. Minjem gedung di situ. Biasanya di universitas negeri atau di sekolah negeri yang dekat dengan kantor cabang atau UPBJJ UT setempat. Ya, kecuali kalau di luar negeri barangkali. Nah, itu adanya di hari Sabtu dan Minggu, tapi tidak semua mata kuliah itu ada sesi ya, kalau dalam bahasanya UT itu disebut tutorial tatap muka, atau seperti kelas biasanya di universitas di luaran UT. Tutorial tatap muka. Karena mostly atau kebanyakan kegiatan belajar mengajar universitas terbuka itu dilakukan secara daring atau online, yang kemudian disebut tutorial online atau tuton kalau disingkat dalam bahasa UT-nya. Nah, pada zaman pandemi virus corona ada yang namanya TWEB, tutorial webinar. Nah, tutorial webinar ini adalah pengganti tutorial tatap muka KBM dan biasanya digelar menggunakan Microsoft Teams, bukan pakai Zoom atau Skype gitu. Itu ya, kalau jadi itu buat setiap pengetahuan aja. Nah, kalau niat mau jadi mahasiswa UT, siap-siap bosen. Kenapa? Karena dalam setahun atau 2 semester kegiatan belajar mengajar di UT itu kalau di total hanya berlangsung selama 4 bulan. 2 bulan untuk kegiatan belajar mengajarnya di tiap semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Loh, 8 bulannya kemana? 8 bulannya adalah untuk pengurusan administrasi, ya, pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran ulang mahasiswa lama, urusan wisuda, dan lain-lain sebagainya. Jadi ibaratnya urusan administratifnya. Beda halnya dengan perguruan tinggi negeri yang lain, contoh UI deh. Kebalikannya, di UI KBM-nya itu kegiatan belajar mengajarnya itu dalam setiap semester berlangsung selama 4 bulan. Kan 2 semester, kali 2 menjadi 8 bulan. 4 bulannya adalah untuk keperluan administrasi macam-macam gitu. Nah, bedanya di UI adalah ada UTS, ujian tengah semester. Kalau di UT nggak ada, langsung UAS, ujian akhir semester. Nah, kemudiannya lagi, selain ujian akhir semester, langsung ujian akhir semester,
Di UT itu tidak ada yang namanya SP. SP apa itu Pak James? Semester pendek. Kalau di UI kan ada. Biasanya semester pendek ini dipergunakan untuk memperbaiki nilai yang jelek waktu ujian. Biasanya nilai mata kuliah yang jelek waktu ujian diperbaiki dengan menggunakan sistem semester pendek. Iya. Semester pendek. Jadi nggak perlu ngulang di semester berikutnya kalau mata kuliahnya kedapatan nilainya apes atau jelek pada saat ujian. Nah, ini bedanya dengan di UT. Kalau di UT itu nggak ada. Begitu nilai mata kuliah kedapatan apes gitu ya, misalnya dapat nilai E, udah jelek banget, nilai E itu sama dengan 0 ya, 0 ya, 0 ya. Itu ngulang lagi di semester berikutnya. Diulang lagi di semester berikutnya. Karena nggak ada lagi sistem untuk memperbaiki itu. Dulu saya pernah mencoba untuk memperbaiki via ujian online. Nah, ini bedanya dengan UI. Di UT itu ada ujian online atau UAS, ujian online. Jadi kita mengerjakan soal ujian itu secara online, tapi bukan berarti kita bisa ngerjain di mana saja, enggak. Kita datang ke UPBJJ atau kantor cabang UT-nya untuk melaksanakan ujian di sana, di lokasi. Melaksanakan ujian di lokasi. Tapi kita kerjakannya juga secara online. Gitu, guys. Itu bedanya itu. Lalu nah itu ya, itu bedanya. Kalau di UI ada sistemnya semester pendek untuk memperbaiki nilai dan juga untuk mengisi waktu agar SKS-nya cepat kelar. Nah, di UT itu juga pemirsa ya, ada lagi perbedaannya. Di UT itu untuk lulusan S1, untuk S1 itu tidak ada yang namanya skripsi. Di UI ada. Orang suka mengatakan skripsi itu script sheet. Karena kerap kali kalau belum ini revisi, belum ini revisi, belum ini apa, kalau udah ini skripsi itu jadi momok kadang-kadang. Nah, beruntunglah saya karena saya kuliah di UT, skripsinya nggak ada. Halo, lu gimana Pak James? Di UT itu diganti dengan yang namanya karya ilmiah. Jadi membuat satu karya tulis ilmiah gitu ya, tidak perlu sampai berhalaman-halaman. Yang penting itu ilmiah, ilmiah. Begitu ilmiah, dan yang penting no plagiat club. Kedapatan plagiat batal, ulang lagi. Jadi di UT itu gak ada skripsi, ada ya karya ilmiah. Di UI pun sepertinya skripsi mulai perlahan dihilangkan ya, diganti mungkin dengan tugas akhir apa gitu misalkan, atau dengan penelitian akhir, tergantung jurusannya gitu. Nah, itu bedanya di situ. Oke ya, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah, bedanya itu di situ. Kalau di UI itu gak ada, di UT gak ada ya namanya skripsi. Nah, di UT itu juga untuk syarat kelulusannya harus melalui ujian esai atau TAP, tugas akhir program.
namanya kalau bahasa sana. Jadi itu yang merangkum semua matkul yang kita pelajari di sana. Jadi tugas saya program itu ibaratnya ujian esai. Karena kalau UAS UT itu biasanya adalah ujian pilihan ganda. Kecuali semenjak ada pandemi virus corona dan masih ada sampai sekarang, ujian akhir semester di rumah atau UAS take home exam atau THE atau ujian di rumah gitu ya. Itu soalnya juga esai, sama kok kayak TAP-nya. Sama dengan tugas akhir program. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, di mana biasanya ujian akhir semester itu? Biasanya di sekolah negeri yang terdekat dengan lokasi ujian yang didaftarkan. Contoh, saya mendaftar lokasi ujian di wilayah Kota Jakarta Selatan atau Tangsel lah katakan ya, yang dekat dengan UT Pusat di Pondok Cabe gitu kan. Nah, biasanya di dekat-dekat situ, biasanya di daerah Pamulang atau daerah Ciputat gitu. Kalau UT-nya UT Jakarta, di lokasi ujiannya di Jakarta gitu ya, yang kemudian dipecah-pecah lagi, itu biasanya di daerah dekat-dekat kantor UT Jakarta di Romangun, Jakarta Timur. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, bedanya lagi di UT itu, pada saat ujian akhir semester mustahil untuk bisa, mohon maaf, contek-contekan, kerjasama apa segala macam, nggak bisa. Karena dalam satu ruang ujian itu, depan belakang kanan kiri itu adalah mahasiswa UT yang beda jurusan, beda matkul. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk kerjasama, contek-contekan dan sebagainya. Kedapatan begitu langsung dapat 0 atau dapat nilai E. Jadi bagus ini. Jadi ibaratnya kita ujian tuh usaha sendiri kalau mau lulus. Sip, jos, maka gitu. Maka daripada itu, jadi salah kalau hari gini masih mengatakan UT itu abal-abal. Enggak. UT mah bukan kaleng-kaleng. Ya, alumni aja ada beberapa figur-figur ternama gitu ya. Masa iya dibilang abal-abal? Masa iya dibilang kaleng-kaleng gitu? Itu mah namanya kurang piknik atau mainnya kurang jauh gitu ya. Mainnya kurang jauh. Ya. Itu sekedar gambaran kalau untuk kegiatan perkuliahan di UT. Dan UT itu apa? Wisudanya di Universitas Terbuka Convention Center di UT Pusat Pondok Cabe. Dan wisudanya biasa digelar 2 kali. Satu digelar oleh UT Pusat, satu lagi digelar oleh UT setempat. Kalau UT Jakarta tepatnya di UT Pusat. Gitu. Tapi bisa juga ambil ijazah tanpa ikut wisuda. Nah, itu enaknya juga. Kalau ada kendala apa-apa nggak bisa ikut wisuda apa segala macam, itu biasanya diberikan kelonggaran. Tinggal ambil ijazah tok di UT setempat,
kantor cabang atau UPBJJ UT setempat, lalu kemudian udah selesai. Sampai di sini mudah-mudahan udah paham ya. Iya. Nah, di UT itu ada apa aja sih? UT itu ada Fakultas Pendidikan dan Keguruan, FPG. Jurusannya banyak. Ada jurusan pendidikan. Waktu itu teman TikTok saya, Uniripa, nanya, di UT itu ada pendidikan jurusan pendidikan agama Islam atau PAI nggak? Belum ada. Bukan nggak ada, belum ada. Tapi mungkin sekarang udah ada. Ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ada pendidikan matematika, pendidikan IPA, pendidikan IPS, ada jurusan pendidikan PAUD gitu ya, dan sebagainya. Ada fakultas saya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Jurusannya ada jurusan saya, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, kemudian Sosiologi, Hukum, dan Bahasa Inggris dengan fokus translation atau penerjemahan gitu. Kemudian ada Fakultas MIPA, Matematika dan IPA. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, FE, biasa itu. Jadi itu ya fakultas. Selengkapnya bisa dilihat di website UT lah kalau kayak gitu. Saya kurang begitu hafal. Begitupun juga pasca sarjana maupun S2 maupun S3-nya saya mohon maaf nggak begitu hafal ininya. Nah, lagi udah mau isya, jadi saya mau udahan bentar lagi. Ya makanya jadi itu ya sedikit gambaran tentang bagaimana universitas terbuka itu beserta profil sebagian lulusannya, maupun juga gambaran tentang kegiatan belajar mengajarnya maupun apa yang ada di sana. Itu sedikit saya bisa membagikan kepada teman-teman sebagai lulusan UT setelah 7 tahun saya berkuliah di sana dari September 2017 sampai Juli 2024. Ya kita biar sama aja lah, berarti sama aja lah, bukan 6,5 tahun tapi 7 tahun lah biar bulat gitu. Ya mungkin itu ya sedikit yang bisa saya bagiin teman-teman tentang UT. Kalau mau tanya apa-apa tentang perkuliahan di UT, mungkin bisa tanya saya melalui nomor yang setiap tayangan Chatterbox ini selalu saya cantumkan nomor handphone saya di kolom deskripsi ya. Jadi kalau mau berinteraksi bisa lewat nomor HP saya yang ada di kolom deskripsi, dan tanya aja ke pihak UT ya langsung. Kalau mau bagaimananya tinggal ini aja, kunjungi aja halo dash atau strip ut.ac.id halo strip atau dash ut.ac.id itu website ya kalau mau tanya-tanya halo UT. Atau hubungin aja 15.024 sorry 1503 kali 24 15.024, atau boleh ditambah plus 6221 kalau yang di luar negeri. Kalau yang di luar Jakarta tambah 021 gitu ya. Kalau mau tanya apa-apa tentang UT gitu. Oke, itu sedikit untuk Chatterbox malam ini yang fokusnya adalah all about UT dari perspektif alumni. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.